Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. So how do we create value for the future? It's not by coincidence. Investment. That's the name of the game. Leading Indonesia's asset management industry, Mandiri Investasi is designed for long-term investment prospects. Mandiri Investasi capitalizes on opportunities with a disciplined investment process in managing its mutual fund. Breaking barriers into overseas investment market. Mandiri Investasi is the largest national asset management with incremental innovation through its alternative investment solution and creating value to optimize investment goals. By building new toll roads, connecting cities, putting more planes in the sky, or lighting up homes with renewable energy, to finally build a better Indonesia and a better future for us all. So when you put your trust in Mandiri Investasi, that's how you know you will get there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk seluruh nasabah utama Bank Mandiri. Apa kabarnya sore hari ini? Tentunya sehat ya. Senang sekali sore hari ini saya dengan Niko Manggede Tirta dari Bank Mandiri Prioritas Kutaraya berkesempatan menyapa Bapak dan Ibu dan sekaligus memandu acara kita pada sore hari ini. Kita masih dalam rangkaian Mandiri Investment Carnival, Journey to Wealth. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai mengembangkan bisnis. Oke, sore ini kita akan bahas mengenai tips alternatif investasi USD, emas, dan juga offshore bersama manajer investasi kita dari PT Mandiri Manajemen Investasi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat bergabung nih pada acara kita pada minggu sebelumnya, Bapak Ibu dapat menyaksikan kembali di channel YouTube Bank Mandiri, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share jika menurut Bapak dan Ibu tontonannya bermanfaat. Oke, sudah hadir di antara kita saat ini yaitu Kak Felicia Putri Ciasaka CFA, seorang investment storyteller, dan juga Kak Nadia Mira, seorang investment spesialis dari PT Mandiri Manajemen Investasi. Untuk Felicia sendiri telah berkarir sebagai investment analyst di industri pasar modal selama kurang lebih 5 tahun, yang sebelumnya akhirnya beralih profesi sebagai full-time content creator di masa pandemi. Nah, selama karir profesionalnya, Felicia berhasil mendapatkan sertifikasi CFA, WMI, dan juga WPPE. Dan saat ini Felicia fokus membuat konten tentang edukasi keuangan, terkhususnya investasi bagi anak muda dan aktif di sosial media. Nah, di sini dimaksudkan mungkin kalau storyteller gitu ya. Kalau storyteller, Felicia sendiri aktif mengkampanyekan kegiatan-kegiatan investasi di sosial media melalui cerita-cerita yang nyata, cerita real, sesuai dengan kehidupan kita gitu ya. Selanjutnya kita ada Kak Nadia. Baik. Nadia Mira merupakan perwakilan dari manajer investasi, yaitu Mandiri menggelar MBA dari Coventry University Inggris dan berkarir sebagai konsultan di bidang jasa keuangan sebelum akhirnya masuk ke industri manajer investasi. Nah, bergabung dengan Mandiri Investasi di awal tahun 2020. Saat ini Nadia menjabat sebagai salah satu investment spesialis serta telah tersertifikasi WMI. Kita sapa dulu ya kedua speaker kita sore hari ini. Selamat sore Kak Felicia dan Kak Nadia. Sore Kak Tirta, halo, apa kabar semua? Hai, apa kabar? Sehat ya? Baik, Kak sehat. Nadia sudah bisa join ya? Halo Kak Tirta, sore. Hai Kak Nadia. Terima kasih ya sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Thank you for having us. Ya, baik, sebelum kita dengarkan nih diskusi antara Kak Felicia dan juga Kak Nadia, Bapak Ibu nasabah utama Bank Mandiri yang sudah join, kami harapkan tetap stay tune ya sampai dengan akhir acara.
karena nanti akan ada hadiah berupa e-money sebesar masing-masing Rp100.000 untuk 50 nasabah pertama yang join dan mengikuti acara sampai dengan berakhir. Nah, kami juga menginformasikan, kami tetap mengundang Bapak dan Ibu nasabah utama Bank Mandiri untuk turut aktif dalam diskusi nanti ya, melalui Q&A yang nantinya akan ada hadiah berupa reksadana Mandiri Manajemen Investasi masing-masing sebesar Rp500.000 untuk 5 orang penanya terbaik, persembahan dari Bank Mandiri. Nah, untuk sore ini nih kembali nih, kita akan bahas mengenai tips investasi USD, emas, dan juga offshore. Bagaimana sih kira-kira ya potensi ketiga instrumen tersebut ya di masa sekarang, dan kadang-kadang kita mikir ya, kapan sih waktu yang cocok untuk kita masuk ke investasi di masing-masing instrumen tersebut. Kita langsung ngobrol langsung aja ya dengan Kak Felicia nih. Kak Felicia. Iya, Kak. Nah, Kak Felicia ini kan seorang investment storyteller ya, tadi udah kita jelasin investment storyteller ya, tadi Kak Felicia. Nah, boleh dong mungkin ya Kak Felicia ceritain sedikit mengenai investasi itu apa sih Kak dari kacamata seorang investment storyteller generasi muda nih sekarang? Ada pesan tersembunyi sih dari title investment storyteller yang aku pilih sendiri. Itu kayak aku bikin-bikin sendiri biar kelihatan beda. Dan biar orang inget tuh kok, inget storyteller dan berhubungan sama investasi, inget aku gitu harapannya. Nah, kalau kita dengar kata story gitu kan, menurut aku sama kayak kita dari kecil terbiasa dengan cerita dari orang tua kita gitu kan. Akhirnya kita ingat tuh legenda-legenda atau cerita-cerita pas masa kecil, dan itu yang apa ya, banyak pelajaran hidup yang kita bisa dapat dari cerita-cerita zaman pas kita kecil gitu. Sama kayak investasi, keuangan, ekonomi, menurut aku juga ada ceritanya. Sebenarnya malah itu tentang cerita kehidupan kita sehari-hari. Jadi ekonomi itu bukan hanya tentang angka dan data, jadi ceritanya dulu, baru data dan angka itu ada gitu. Sama ketika kita mau mulai ngatur uang, sama ketika kita mau mulai berinvestasi, kita mesti ngerti ceritanya dulu, atau kita mesti ngerti kita nih butuhnya apa sih. Jadi bukan kayak investasi apa ya yang bagus, tapi coba fokus ke dalam, lihat kitanya dulu, kita nih butuhnya apa ya, kayak kita nih sekarang kondisinya kayak apa nih, kira-kira apa sih, kita mau kemana sih. Karena investasi itu at the end cuma kendaraan, tergantung kita mau kemana. Kayak gitu sih pesan yang mau disampaikan dari storyteller. Oke, memang benar ya kalau investasi itu adalah sebenarnya sebuah tujuan ya. Nah, tergantung nih kita mau capai tujuannya itu lewat cerita-cerita apa gitu di dalamnya ya, Felicia ya. Lewat kendaraan yang mana gitu ya. Oke, langsung deh selanjutnya nih Felicia, sebelum kita memulai investasi nih, apa sih kira-kira yang perlu kita perhatikan gitu ya sebelum kita memulai sebuah cerita investasi itu? Apa sih yang perlu kita perhatikan? Dan kira-kira gimana sih cara untuk kita bisa mengetahui saya ini cocoknya investasi yang apa nih gitu, yang cocok buat kita masing-masing itu seperti apa sih? Gimana cara buat kita tuh tahu apa yang cocok untuk investasi untuk kita gitu? Oke, nah itu pertanyaan yang paling sering ditanyain ke aku sih, kayak Kak, aku tuh cocoknya investasi apa sih gitu. Nah aku tuh mau bilang setiap kali ditanya kayak gitu aku nggak pernah langsung jawab. Dan sebenarnya ya buat siapapun yang menonton, menurut aku kalau kita nanya pertanyaan itu, Kak aku cocoknya investasi apa sih, atau Bu cocoknya investasi apa sih, jangan tanya pertanyaan itu ke orang lain. Itu tuh lagi mau jualan, itu bisa jadi orang itu tuh mau bohongin kita, atau setiap orang punya motifnya sendiri-sendiri. Jangan tanya kita cocoknya apa ke orang lain, sama kayak kita cari jodoh gitu kan. Ya tahu kita cocoknya apa ya diri kita sendiri kan. Kita yang tahu kita tuh mau cari cowok yang kayak apa sih, kita mau hidup yang kayak apa ke depannya. Kan aku beda, Kak Tirta beda, Kak Nadia beda, teman-teman yang di rumah dimanapun juga beda kan cocoknya apa. Jadi untuk ngejawab aku cocoknya investasi apa, kayak cari jodoh. Dua hal sih ketika mau jawab pertanyaan itu, dua hal. Pertama adalah kita mesti tahu tujuannya apa, goalnya apa, kayak kita mau kemana. Karena beda banget kalau kita mau liburan tahun depan sama kita mau beli rumah 10 tahun lagi, itu akan beda investasinya, kendaraannya akan beda. Jadi nggak ada investasi terbaik one for all, tuh nggak ada. Sesuaikan sama tujuan, itu pertama. Tujuannya mesti tahu nih, ya kan? Barulah pilih investasi atau kendaraan. Aku tuh suka ibaratkan kayak gini, Kak Tirta. Kalau misalnya kayak kita sekarang dimanapun kita berada ya, di rumah lah ya. Nah, di rumah kita mau ke rumah sebelah nih.
kalau kita mau ke rumah sebelah, pasti kita tuh jalan kaki gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dari Jakarta mau ke Bali, kita nggak mungkin jalan kaki. Kita tuh pasti akan naik pesawat, ya kan? Jadi investasi tuh kayak gitu, kayak jalan kaki, kayak naik pesawat. Kalau mau ke rumah sebelah ya jalan kaki. Kalau mau dari Jakarta ke Bali ya naik pesawat gitu. Jadi nggak mungkin ketukar gitu kan. Kayak gitu sih. Itu pertama, tujuannya mau kemana, dan kedua kita mesti tahu diri kita, kayak profil resikonya kita. Karena ada orang yang kayak misalnya kayak aku lumayan tahu, aku lumayan ngerti. Jadi kalau misalnya investasinya turun 10, 15%, 20, bahkan 30%, aku masih santai dan chill aja nih. Karena aku tahu gitu. Jadi tapi orang lain bisa jadi kayak turun 1% atau 5% aja, udah langsung nggak bisa tidur. Nah, yang bisa bikin kita tidur itu sih dua hal untuk menjawab aku cocoknya investasi apa, tujuan, dan kedua ngerti profil risiko kita. Oke, thank you Kak Felicia. Cukup sebenarnya itu langsung masuk banget nih. Yang pertama memang harus kita pahami adalah kita mau investasi itu untuk apa sih tujuannya gitu ya. Barangkali 5 tahun lagi mau nyambung kuliah lagi gitu ya, mau merit, mau beli rumah gitu misalnya ya Kak Felicia ya. Iya, dan akan beda kan Kak, kalau ya sama kayak kita mau ke rumah sebelah jalan kaki, kalau mau dari Jakarta ke Bali, pasti naik pesawat. Nggak mungkin Jakarta Bali kita jalan kaki atau pakai, misalnya kalau kita mau beli rumah lama, terus kita pakai tabungan gitu. Mungkin nyampe, mungkin bisa aja pakai tabungan, tapi ya lebih lama gitu, lebih berkeringat kayak gitu lah. Jadi sesuaikan investasinya dengan tujuan. Oke, yang kedua juga tadi menarik tuh, sesuaikan juga dengan profil risiko masing-masing personal ya, karena kan beda-beda ya. Bisa jadi pada saat momentum seperti ini ada yang modus nih memanfaatkan kondisi, ayo beli-beli, tujuannya ya emang karena dia jualan gitu ya. Tapi sebelum kita lihat profil risiko kita ya, sejauh mana ya, apakah kita nanti ke depannya misalnya ada penurunan, kita akan toleransi terhadap risiko tersebut atau enggak gitu ya, Felicia ya. Benar. Oke, kita lanjut nih untuk kita coba langsung sapa Kak Nadia juga nih. Sekarang pertanyaannya untuk Kak Felicia dan Kak Nadia nih. Kalau Kak Felicia nih dan juga Kak Nadia, punya nggak sih pengalaman melakukan diversifikasi investasi ke US dollar, ke emas, atau ke offshore nih? Sekarang nih sering nih kita dengar di media, investasi yang baik sekarang tuh emas nih lagi naik gitu ya. Terus atau ada juga yang bilang USD nih, mumpung harganya lagi turunan, lagi koreksi, kita koleksi sekarang, atau offshore gitu. Punya nggak sih pengalaman melakukan diversifikasi investasi ke USD, emas, atau offshore, Kak? Dari siapa dulu? Karena dia atau aku dulu? Oke, dulu langsung aja deh. Dari aku dulu ya? Iya, dari Feli dulu. Oke, sorry. Iya, kalau aku sendiri USD, emas, atau offshore itu kan sebenarnya 3 investasi yang apa ya, instrumen diversifikasi lah ya, aku mau bilang ya. Kalau waktu buruk, mesti emas yang naik gitu kan. Kalau USD itu kalau misalnya apa ya, kayak kita diversifikasi currency lah ya, nggak hanya punya satu mata uang di Indonesia doang, tapi juga punya luar negeri. Dan offshore itu kita investasi di saham atau surat utang di luar negeri gitu. Kalau aku pribadi, aku saat ini emas sama USD aku sudah punya, dan sekarang masih punya gitu. Yang offshore ini yang belum gitu, karena ada kendala apa? Ya aku percaya kalau misalnya mau invest saham masih lebih potensial nih saham di dalam negeri gitu, dan aku lebih ngertinya saham dalam negeri gitu. Sedangkan kalau kita mau beli reksadana luar negeri biasanya minimalnya agak gede kayak gitu. Jadi saat ini sih emas sama USD jumlahnya 10% dari portofolio investasi aku. Misalnya aku punya 100 juta, 10%-nya pasti ada di emas sama USD. Juta uang aku di USD sama emas aku akan sesuaikan punya 10% atau 20 juta kayak gitu. Sesuai ya dengan yang tadi ya profil risikonya ya, karena mengenalnya market Indonesia gitu ya, domestik. Jadi sementara masih di domestik dulu, belum ke offshore gitu ya, Kak Feli ya. Iya. Oke, kita dengar dari Kanadia nih. Kanadia punya nggak sih pengalaman melakukan diversifikasi investasi ke US dollar, emas, atau offshore Kanadia?
Hai Kak Tirta, sure aku lumayan Hai. punya sih untuk pengalaman diversifikasi. Mungkin seperti yang tadi Kak Feli juga sudah paparkan ya di awal, tentunya sebelum investasi aku selalu menyesuaikan dulu nih dengan tujuan investasi, jangka waktu investasi, serta profil risiko aku. Baru setelah itu aku pilih nih instrumen investasi apa yang paling sesuai sebagai vehicle-nya. Ibaratnya kalau mau traveling ya, tentunya kita pertama tentuin dulu nih tujuannya mau kemana sih traveling, baru setelah itu menentukan mau naik apa. Nah, USD, emas, market offshore itu biasanya aku jadikan sebagai salah satu pilihan alternatif diversifikasi atau sebagai kendaraan alternatif lah ya untuk tujuan investasi tertentu dan situasi tertentu. Misalnya kayak aku mau ke kantor nih, biasanya aku selalu naik mobil, tapi karena khususnya hari ini tuh macet banget. Jadi hari ini aku pilih untuk naik ojek sebagai sarana transportasi alternatif supaya lebih cepatlah sampai kantornya. Nah, kalau untuk instrumen investasi sendiri kan seperti senjata ya kalau menurut saya. Jadi setiap senjata ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta senjata ini itu bereaksi terhadap keadaan makroekonomi, responnya itu berbeda-beda. Ada senjata yang efektif ketika situasi ekonomi sedang mengalami perlambatan, ada juga senjata yang lebih efektif ketika situasi ekonomi itu sedang melesat. Nah, itulah gunanya diversifikasi investasi, sehingga kita itu lengkap senjatanya bermacam-macam untuk menghadapi situasi apapun. Diversifikasi itu kan bisa diterapkan dari sisi asetnya, misalnya ada emas, ada pasar modal, ada properti, lalu diversifikasi dari sisi mata uangnya, seperti investasi di rupiah tapi juga US dollar, dan ada juga diversifikasi secara market, misalnya kita nggak hanya investasi di pasar modal Indonesia, tapi juga di negara lain, baik itu emerging market ataupun developed market. Nah, kalau dari pengalaman sendiri nih Kak Tirta, sebenarnya it was actually very very recent sih. Jadi kemarin nih awal-awal pandemi sekitar bulan Februari nih mulai kedengaran, oh kayaknya ada coronavirus sudah mulai sampai Indonesia. Nah, IHSG kita itu kan kemarin sempat turun ya, sebelum kondusif lah ya dalam investasi, semakin hari semakin turun, obligasi juga demikian. Jadi pengalaman aku sih waktu itu, aku lumayan tuh tarik investasi aku yang ada di saham-saham perusahaan Indonesia dan obligasi Indonesia melalui reksadana kemarin itu, lalu memang aku sebar nih, jadi 50% itu ke alokasi US dollar, 50%-nya lagi ke offshore. Kenapa? Karena untuk yang US dollar itu aku lebih untuk tujuan jangka pendek. Jadi misalnya aku masukkan ke US dollar nih di Februari, tapi Maret, April, Mei itu kan USD lumayan ya, lagi tinggi-tingginya. Nah, aku tukar lagi nih ke rupiah, jadi benar-benar jangka pendek. Lumayan sih hasilnya, 2-3 bulan bisalah ada 9-10% keuntungan. Nah, lalu untuk yang jangka panjangnya, waktu itu aku melihat, wah market offshore, aku lihat kan indeks-indeksnya, lumayan ya, ternyata banyak emiten-emiten luar negeri itu yang bisa beradaptasi dengan situasi pandemi. Bahkan dengan adanya pandemi ini, mereka terus menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, saya coba nih, coba investasi ke perusahaan-perusahaan teknologi melalui reksadana. Selagi menunggu IHSG kita sambil menunggulah supaya IHSG kita kondusif lagi. Hasilnya ya sebenarnya kalau untuk investasi jangka panjang mungkin evaluasi hasilnya nanti ya lebih jangka panjang, tapi so far sih dari pengalaman gunanya diversifikasi itu jadi bisa menghadapi berbagai keadaan ekonomi dengan senjata-senjata yang kita punya sih. Jadi pokoknya kita siap dengan keadaan apapun. Gitu Kak Tirta. Wah, menarik sekali ya. Tadi untuk investigasi untuk yang short duration tadi itu udah memanfaatkan sekali ya momentumnya ya. Udah dapat. Nah, sekarang tinggal menunggu menuai hasil yang long term-nya ya, cara dia ya. Betul. Oke, kita langsung nih balik lagi ke Felicia. Kak Felicia nih sebagai pilihan diversifikasi, bagaimana sih kesempatan investasi US dollar, emas dan juga offshore gitu ya untuk kesempatannya ya? Seberapa menguntungkan sih kalau kita investasi di produk-produk alternatif tersebut ya? Silakan Felicia. Aku coba ini ya, aku waktu sempat aku sama Nadia recap, jadi kayak 3 instrumen ini, USD, emas, sama offshore tuh keuntungannya kayak gimana sih dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi biar teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada bisa ngelihat nih dan bisa ngebandingin. Udah kelihatan ya? Udah jelas ya Kak Tirta? Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita coba rekap nih, emas, USD, dan S&P 500 itu tuh Standard & Poor 500. Jadi itu jadi ketika kita bilang market offshore itu kan kayak di luar pulau gitu, di luar laut gitu. Jadi di luar Indonesia sih sebenarnya. Jadi kita berinvestasi di luar negeri. Nah, luar negerinya apa tuh macam-macam.
sebenarnya nggak macam-macam banget sih. Biasanya deh ya ekuitas atau surat utang gitu kan, saham atau obligasi luar negeri. Nah, gimana nih kita bisa beli saham atau obligasi luar negeri? Kalau misalnya kita bisa buka account sekuritas gitu di luar negeri atau account bank luar negeri, kita punya ya kita bisa langsung beli saham atau obligasi luar negeri. Tapi kalau enggak, misalnya kayak aku sekarang gini, agak repot gitu kan, atau kita repot kayak milih saham yang mana ya atau obligasi yang mana, nggak ngerti perusahaan apa, nggak tahu kan, orang kita di Indonesia gimana kita tahu itu perusahaan apa gitu-gitu. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Nah, kita tuh bisa berinvestasinya lewat reksadana. Jadi reksadana offshore sih namanya, atau reksadana USD. Nah, S&P 500 atau Standard Poor's 500 ini tuh IHSG versi Amerika gitu. Jadi kalau IHSG di Amerika, dia tuh ada banyak indeks sebenarnya. Dia ada banyak IHSG kayak gitu lah. Tapi salah satunya adalah S&P 500 ini. Nah, dalam 1 tahun terakhir yang paling menguntungkan jelas emas nih, 27%. Nah, kita ambil datanya tuh per 16 November 2020. Jadi kalau 1 tahun berarti 16 November 2019 sampai 16 November 2020. Nah, jelaslah emas dalam 1 tahun sama 3 tahun ini paling tinggi nih return-nya dibanding USD, offshore, dan IHSG. Karena ya kalau dalam tahun ini ya basically ini aja sih, kalau ada kondisi buruk terjadi, ya orang akan lari ke safe haven, salah satunya adalah emas gitu. Nah, dan 1 tahun terakhir coronavirus dan banyak kondisi yang tidak enak gitu, jadi emas performing nih dibanding instrumen yang lain. Dalam 3 tahun terakhir kan, kalau kita masih ingat, selain coronavirus juga ada trade war ya, sempat perang dagang China sama US gitu. Jadi karena uncertain, karena kayak nggak pasti nih bakal gimana, dan ada perang secara tersembunyi antara 2 negara terbesar, ya orang larinya ke emas. That's why 1-3 tahun terakhir kurang bagus nih IHSG-nya. Nah, biasanya emas sama IHSG tuh berbanding terbalik. Biasanya kayak aku lihat ke depan tuh bakal kayak gimana sih, kayak ekonominya bakal bagus apa enggak ya. Mungkin teman-teman yang pengusaha ya atau bisnis gitu lah ya, mungkin akan lebih ngerti ini, akan punya sense-nya. Ke depan bakal bagus apa enggak ya, kalau enggak, dan allocate lebih banyak ke emas. Tapi kalau kayaknya, wah ini kayaknya corona udah mau berakhir nih, vaksin udah mau ditemuin misalnya ya, terus ekonomi akan balik lagi. Nah, dan mungkin itu waktunya, dan kemudian Joe Biden menang, mungkin nggak akan ada perang dagang lagi nih antar negara gitu kan, bakal damai-damai. Nah, maybe it's time for us untuk move along nih, dari move on dari emas, pindah ke yang lebih beresiko seperti IHSG atau indeksnya luar negeri lah, S&P 500. Nah, tapi itu kan dalam jangka pendek tuh, teman-teman. Kalau kita lihat jauh lebih panjang, misalnya 15-20 tahun, jauh banget perbedaannya. Misalnya kita lihat yang IHSG aja ya. 20 tahun berarti dari 16 November 2000 sampai 16 November 2020, IHSG itu udah naik berapa nih? 12 kali lipat gitu kan. 1000% gitu. Nah, kalau dibandingin sama emas atau bahkan sama USD, ya emas nggak, misalnya ya beda tipis lah ya, beda tipis sih sama emas, nggak tipis-tipis banget, beda 300%. Jadi sebenarnya kalau yang saham, IHSG atau saham di luar negeri seperti S&P 500 itu cenderung lebih outperform atau lebih tinggi nih ketika jangka panjang, gitu sih. Mungkin dari aku itu ya, Kak Tirta. Mungkin kita bisa bahas lebih banyak lagi nih pas diskusi nanti. Iya, thank you Felicia pemaparannya. Jadi benar ya, kita juga kalau kita melakukan diversifikasi aset ya, seperti tadi harga emas yang berbanding terbalik juga kadang-kadang dengan IHSG. Dan juga bagusnya lagi kalau kita berinvestasi di produk USD, emas, dan offshore, sepertinya juga lebih liquid ya, lebih mudah untuk kita kelola ke depannya ya, Felicia. Sebenarnya sih kalau ngomong liquid itu kan artinya kapanpun kita mau butuh uangnya langsung jual, langsung dapat, semuanya sih cukup liquid ya menurut aku. Mungkin kalau reksadana, kalau offshore mau belinya lewat reksadana ya mungkin prosesnya kalau yang biasa sih 5-7 hari ya, kalau offshore iya benar. Itu juga kali ya.
paling. Tapi yang lain sisanya liquid, kayak kapan mau jual langsung dapat uangnya. Iya benar. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih strategi alokasi aset yang ideal ya untuk kita masuk ke produk investasi alternatif tersebut, Alicia? Oke. Nah, namanya juga alternatif gitu kan, atau aku bilangnya diversifikasi lah. Kalau aku sendiri, aku tuh melihat emas sama USD itu sebagai purely diversifikasi gitu. Karena mungkin karena aku ngerti ya produk yang lain kayak saham, reksadana, atau peer-to-peer lending, atau obligasi, mungkin aku ngerti. Jadi, aku melihat emas sama USD ini cuma sebagai diversifikasi gitu. Penting untuk punya, semua orang perlu punya, tapi aku batasin idealnya tuh 10%. Nah, saat ini sih aku, saat ini aku lebih banyak emas, USD itu nggak sebanyak itu, paling emas 8%, USD itu 2% gitu lah ya. Biasanya tuh kita butuh emas, kita butuh USD itu ketika kita punya exposure ke luar negeri. Misalnya ada yang nanti nih kita mau sekolahin anak kita ke luar negeri, atau setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali kita mesti bawa orang tua kita untuk periksa ke Malaysia, misalnya ke rumah sakit di Malaysia misalnya. Nah itu ada exposure tuh ke luar negeri. Nah kita perlu diversifikasi lewat USD. Tapi kalau enggak, kayak aku kan saat ini belum nih, jadi ya nggak terlalu perlu kayak gitu. Sebenarnya sih kalau mau ngomong alokasi ya kayak Kak, cocoknya tuh berapa persen kemana sih? Menurut aku nggak ada alokasi yang sempurna kayak semua orang cocok dengan alokasi ini tuh enggak. I'll say alokasi terbaik tuh sesuaikan dengan pengetahuan kita tentang produk itu. Semakin kita ngerti, semakin banyak berinvestasi di situ kayak gitu. Kalau misalnya mau coba saham nih misalnya, tapi belum ngerti, ya udah coba dikit-dikit aja dulu. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu, kalau nggak PDKT kan nggak tahu kita cocok apa enggak kan. Nah, tapi kalau semakin kita ngerti, baru tuh tambahin lebih banyak kayak gitu. Nah, yang dimengerti aku, karena dia Kak Tirta dan teman-teman yang di rumah kan beda-beda nih, ya kan? Kita ngerti ini itu kan beda-beda. Nah, sesuaikan sama pengetahuan dan yang kita ngerti terhadap produk. Dan juga sesuaikan dengan kebutuhan juga ya, kata dia. Penting punya tapi dibatasi gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah waktu nih, kapan sih kira-kira waktu yang tepat untuk kita mulai masuk nih, Kak Feli, ke alternatif produk tersebut nih? Kalau I would say kita kan hari ini mau bahas 3 ya kan, alternatifnya kan, USD, emas, sama offshore. Mungkin offshore nanti Kak Nadia bisa tuh jelasin lebih panjang karena Kak Nadia kayaknya lebih ngerti. Kalau aku sih menurut aku ya, kalau kita belum pernah punya 3-tiganya, mulai lewat emas atau USD itu dulu, karena nggak ada minimal pembeliannya. Ada sih, tapi kayak kecil gitu lah. Misalnya 100 ribuan gitu kita udah bisa beli gitu kan. $1 kan cuma 14.000. Satu emas sekarang kan bisa belinya sekian gram, misalnya kurang dari 1 gram ya, jadi kecil ya, minimalnya kecil. Oke, beli itu dulu. Yang mana kan? Kalau misalnya punya exposure, kalau punya exposure ke luar negeri, perlu punya USD. Tapi kalau nggak ada, misalnya pengeluaran kita nggak ada berhubungan sama luar negeri, emas saja, udah emas saja semuanya, gitu kan? Nah, 2 itu. Ketika udah punya 2 ini dan uang kita makin bertambah, rezekinya makin banyak nih, aset kita juga makin gede, coba consider option gitu. Karena aku nggak tahu sih, aku lihat di platform-platform atau bank-bank gitu, kalau beli reksadana offshore tuh lumayan gede ya, minimalnya kayak minimal ada yang $1.000 atau $10.000. $1.000 kan lumayan ya, kayak 14 juta gitu kan minimalnya. Kayak gitu sih. Jadi saat ini buat yang pemula, emas sama USD aja dulu. Idealnya 10% lah gitu. Tapi kalau kalian ngerti banget nih tentang emas gitu ya, tahu kapan dia naik, kapan dia turun, lebih nggak apa-apa gitu. Karena kan ngerti kan. Tapi kalau biasa-biasa aja, mungkin idealnya 10% kali ya. 10% dari total aset kita. Gitu sih Kak Tirta, semoga lumayan jelas ya. Iya, menarik sekali ya kalau kita bahas diversifikasi investasi, memang ya kapan waktunya dan apa aja pilihannya gitu ya. Oke, kita sebelum masuk ke Kak Nadia lagi nih, sepertinya masuk ke Kak Nadia tadi udah dikasih clue-nya ya, kalau Nadia kayaknya lebih menguasai untuk offshore-nya ya, gitu ya, lebih
banyak gitu ya tahunya ya. Oke, kita sebelum masuk ke Nadia, kita remind kembali ke Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu peserta, bahwa sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu nasabah utama Bank Mandiri yang saat ini sudah join, ada hadiah berupa reksadana Mandiri Manajemen Investasi yang masing-masing sebesar Rp500.000 bagi 5 orang penanya terbaik. Jadi silakan ketik pertanyaannya di kolom Q&A yang nantinya akan kita pilih 5 penanya terbaik mendapatkan voucher reksadana sebesar Rp500.000. Kita langsung ke Kak Nadia ya. Kak Nadia, stay tune ya. Hai Kak Tirta. Hai. Kak Nadia, apa sih yang dimaksud dengan investasi offshore? Dari tadi kita udah bahas offshore market, offshore gitu ya, sama Kak Feli tadi. Nah, mungkin banyak juga yang masih pengen tahu lebih detail nih, investasi di offshore market itu apa sih maksudnya gitu ya? Silakan Kak. Iya, mungkin tadi juga udah di-mention sedikit ya dengan Kak Feli juga sebenarnya investasi di offshore gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya investasi di offshore? Mungkin kalau artinya sebenarnya setiap kita mengalokasikan dana investasi kita ke aset-aset yang berada di luar negeri, baik itu berupa saham emiten perusahaan asing, obligasi luar negeri, atau mungkin aset-aset lainnya yang ada di luar negeri, itu namanya kita investasi di offshore. Nah, kalau potensi offshore itu kan sebenarnya kita bisa explore itu luas sekali karena banyak sekali kan aset yang ada di luar negeri. Tapi mungkin hari ini kita akan bahas mengenai investasi di pasar modal negara lain, baik itu melalui reksadana atau melalui channel-channel lainnya dan bagaimana sih potensinya. Gitu Kak Tirta. Iya. Nah, kalau offshore sendiri nih, kenapa sih banyak yang menganggap bahwa offshore ini juga merupakan salah satu pilihan yang menarik Nadia? Kalau alasan utama, kenapa sih offshore itu menjadi pilihan menarik? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya alasan yang pertama adalah diversifikasi. Mungkin ada pepatah ya yang terkenal sekali, yaitu don't put all your eggs in one basket gitu. Diversifikasi itu kan sebaiknya diterapkan dari berbagai perspektif. Jadi salah satunya bisa dari sisi marketnya juga. Mungkin kalau dari sisi aset, kita diversifikasi nih, seperti Kak Feli bilang, ada di USD, ada di emas, ada mungkin di reksadana saham, di sahamnya. Kalau dari sisi mata uang, kita diversifikasi nih, mungkin ada yang rupiah, ada yang US dollar, atau mungkin mata uang lainnya. Nah, kalau dari sisi market, kita juga bisa nih menaruh investasi kita itu di market luar. Jadi dari sisi market, diversifikasi. Jadi kita tidak menaruh semua telur kita itu di satu pasar modal atau satu negara saja, tapi ada juga nih di porsi-porsi di negara lain, baik itu di emerging market ataupun developed market. Sebenarnya gunanya juga sama sih, jadi worst case scenario gitu, misalnya ada krisis di satu negara, at least kita masih ada investasi di aset-aset di luar-luar sana, sebagai fungsinya adalah sebagai pertahanan. Jadi alasan utama offshore itu sama sih sebenarnya, sama dengan alasan kenapa kita memilih diversifikasi instrumen, di mana memang masing-masing market atau masing-masing negara itu memiliki karakteristik yang berbeda, kondisi untuk memperlengkap senjata kita juga. Jadi dengan kita mengalokasikan sebagian dana kita ke offshore, kita bisa menangkap atau meng-capture berbagai peluang yang ada di luar sana. Dan juga tentunya untuk memitigasi resiko. Jangan sampai telur kita taruh di satu keranjang saja, lalu jatuh nih semuanya. Itu kalau alasan utamanya. Tapi ini mungkin aku juga sharing-sharing sedikit ya, kalau alasan khusus sekarang ini ada mungkin beberapa alasan yang lumayan strong nih, kenapa offshore itu menjadi pilihan menarik. Yang pertama, untuk mendapatkan exposure perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana atau sektor-sektor yang di luar sana tapi belum ada di Indonesia. Contohnya adalah sektor teknologi nih, misalnya emiten A. Mungkin kita tahu ya di Indonesia itu sektor teknologinya masih sangat-sangat terbatas yang ada di pasar modal. Nah, kalau kita melihat nih ada emiten perusahaan A, sektornya sektor teknologi, adanya di Amerika. Kita melihat, wah perusahaan ini pertumbuhannya sangat bagus, pertumbuhannya sehat, potensi jangka panjangnya juga bagus. Lalu secara sektoral juga pertumbuhannya tinggi nih, dari waktu misalnya 2 sampai 3 tahun saja pertumbuhannya sudah sangat growth-nya itu tinggi sekali. Dan ketika ada misalnya pandemi COVID-19 gitu, ternyata mereka tahan banting, mereka jatuhnya itu tidak sejatuh sektor-sektor lainnya. Ini kan menarik sekali. Bahkan kita sendiri juga pakai produk mereka. Nah, sayang kan kalau kita pakai produk mereka jadi consumer dan kita tahu potensinya seperti apa, tapi kita tidak ada opportunity nih untuk investasi di emiten A tersebut. Oleh karena itu, mungkin beberapa channel untuk investasi di offshore bisa menjadi solusi. Lalu yang kedua ada lagi nih alasan yang cukup menarik Kak Tirta, terutama saat ini.
Jadi kalau kita investasi di offshore itu bisa menjadi underlying pembelian US dollar. Nah, seperti yang kita tahu rupiah ini kan sekarang sedang kuat nih, sedang strong. Pasti banyak nih investor atau mungkin pengusaha-pengusaha, mungkin importir yang melihat kalau wah ini kesempatan yang bagus untuk beli US dollar. Tapi seperti yang kita tahu juga beli US dollar itu kan ada limitation-nya sampai 25.000 US dollar ya untuk sebulan. Nah, oleh karena itu kita ada ini nih, ada alternatif supaya kita bisa beli US dollar secara lebih leluasa, kita bisa pakai investasi offshore sebagai underlying pembelian US dollar. Nah, tidak hanya jadi underlying-nya, tapi misalnya nih, saya pengusaha importir mau menggunakan US dollar-nya itu masih nanti tapi tahun depan atau misalnya 3 bulan lagi lah, let's say. Nah, dana yang kita belikan US dollar tapi melalui investasi offshore itu bisa juga dikembangkan. Jadi selama 3 bulan nih, daripada US dollar yang mengendap saja tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik diinvestasikan di offshore, jadi sekalian istilahnya dananya disekolahkan lagi lah, dikembangkan lagi, sehingga nanti di 3 bulan juga sudah bisa digunakan, seperti itu. Jadi kalau alasan khususnya untuk sekarang situasi ini, mungkin 2 itu menjadi alasan yang sangat menarik sih, Kak Tirta. Iya, thank you karena dia memang benar ya, salah satu alasannya tadi adalah diversifikasi, don't put your egg in one basket gitu ya. Kalau jatuhnya sekalian, ntar satu pecah semua gitu ya, karena dia ya. Dan selain itu juga yang menarik tadi, ada dari luar gitu ya, misalnya ya kayak yang kita pakai sekarang itu ada Zoom, ada juga Apple gitu ya. Salah satu contohnya ya, karena dia. Iya, sayang kan kalau kita cuma jadi konsumen, kalau misalnya di offshore, kita juga bisa jadi investor di perusahaan-perusahaan itu. Iya, menarik sekali sih memang ya untuk market offshore ya kali ini. Nah, karena udah menarik nih karena dia, gimana sih karena dia cara kita yang biar bisa kita invest di offshore? Karena tadi juga sempat disampaikan, kadang-kadang untuk kita invest di offshore butuh nominal yang nggak sedikit kan ya. Kadang-kadang ada yang ada minimal 1.000 US dollar, 500.000 US dollar kayak itu. Nah, gimana sih Kak Nadia cara biar kita bisa invest di investasi offshore? Ya, mungkin tadi Kak Feli juga udah sedikit mention ya, berbagai cara untuk investasi di offshore serta limitation-nya. Nah, sebenarnya ada berbagai macam sih cara untuk investasi di offshore. Mungkin yang pertama dan sebenarnya paling simple yang kita ketahui adalah mungkin langsung trading saham-saham atau obligasi perusahaan luar negeri. Artinya kita harus buka nih account sekuritas di luar sana. Tapi limitasinya yaitu, kita kan tidak bisa trading dari Indonesia atau bertransaksi dari Indonesia. Jadi ya harus ada hurdle atau harus melakukan effort lebih lah untuk bisa buka account sekuritas di sana. Selain itu, kalau kita lihat harga per lot sahamnya atau obligasi itu biasanya atau mungkin simpelnya minimum investasinya itu biasanya cukup mahal ya kalau seperti itu. Dan sebenarnya yang paling utama kenapa saya mungkin bukan prioritas gitu ya untuk buka account sekuritas di luar sana lalu trading sendiri adalah karena universe atau saham-saham yang ada di luar sana itu kan banyak sekali ya. Di Amerika Serikat aja ada sekitar 4.400. Dan yang tadi mungkin Kak Feli juga sudah mention tuh, ada indeksnya saja, IHSG-nya ya, itu udah ada bermacam-macam. Ada yang tadi S&P 500, Dow Jones, ada Nasdaq, jadi cukup banyak. Di Eropa ada 4.500 lagi. Di Asia masing-masing negara kira-kira ada 2.000-an. Di India ada 5.000. Wah, itu kan banyak sekali ya. Bagaimana cara kita memilah-milih mana saham yang potensial, mana saham yang bagus, mana perusahaan yang sehat, itu kan dibutuhkan kemampuan atau proficiency analytical atau analisa yang lebih ya. Tentunya lebih kompleks dibandingkan kita hanya trading di dalam negeri saja. Belum lagi kalau misalnya kita menyesuaikan time zone-nya. Bisa-bisa kita nggak tidur sama sekali nih Kak Tirta, kalau kita bertransaksi di setiap market. Atau alternatif lainnya mungkin dari produk-produk manajer investasi di luar sana. Skemanya biasanya bermacam-macam, ditawarkan di Indonesia, baik melalui bank, melalui insurance, bermacam-macam. Nah, minimumnya biasanya justru lebih besar nih dibandingkan reksadana, karena biasanya bisa sampai 1 million until 5 million US dollar gitu untuk
mulai investasinya, atau mungkin yang insurance bisa sekitar 50.000, 100.000, sekitar segitulah US dollar ya, 50.000 US dollar, 100.000 US dollar, jadi masih cukup kurang affordable gitu. Oleh karena itu sebenarnya yang cara paling mudah terjangkau, praktis, dan sebenarnya resikonya cenderung lebih aman sih, yaitu melalui reksadana. Nah, kalau melalui reksadana ini kan investor seperti chip in di satu wadah, di mana wadah ini sudah dikelola oleh professional fund manager. Nah, ketika kita investasi di produk reksadana yang offshore, investor itu dapat berinvestasi ke berbagai efek, baik itu saham ataupun obligasi yang top-top di global, dan efek-efek ini dikelola oleh professional fund manager, misalnya Mandiri Manajer Investasi gitu ya, contohnya kami. Nah, sehingga wadah ini memberikan return dan risk yang optimal juga sesuai appetite investor, karena memang si fund manager ini kerjaannya mengatur atau mengelola dana. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin saya juga harus sampaikan nih, kalau regulator kita, si OJK ini mengatur regulasi untuk investasi offshore berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK, jadi pengelolaan reksadana itu diatur dalam POJK nomor 49 POJK 04 tahun 2015, di mana manajer investasi boleh investasi di offshore sampai 100% atau minimal 51% lah. Tapi syaratnya harus syariah. Nah, kemarin mungkin Kak Tirta di Bank Mandiri dan kemarin serangkaian acara sudah dibahas tuntas tuh mengenai syariah, offshore-nya juga sudah dibahas. Otherwise, kalau misalnya tidak syariah atau konvensional, maksimal porsi offshore-nya adalah 15% dari keseluruhan aset reksadananya. Nah, itu jadi ada dua pilihan nih, reksadana offshore itu bisa didapatkan dari yang pertama 100% atau minimal 51% dengan syariah, atau maksimal 15% offshore boleh konvensional. Sedangkan saya sendiri nih di Mandiri Investasi, kami sih memiliki keduanya, produk dua alternatif itu kita punya. Yang pertama, kalau reksadana offshore syariah yang 100% itu diinvestasikan di offshore, kita ada nih namanya Mandiri Global Syariah Equity Dollar atau MGZ. Nah, MGZ ini basisnya US dollar, jadi bisa menjadi underlying pembelian US dollar. Nah, itu kalau untuk yang 100% offshore. Tapi ada juga nih alternatif, karena kalau MGZ itu seperti mungkin Kak Feli udah mention ya, di mana minimum pembelian itu 10.000 US dollar. Tapi ada lagi nih, kita mengambil kesempatan yang maksimal 15% porsi offshore-nya itu, tapi konvensional, dan 85%-nya harus di Indonesia. Kalau dari Mandiri Investasi namanya reksadana saham Mandiri Equity ASEAN 5 Plus, yang memiliki memang 15%-nya itu kita investasikan di saham top global, sedangkan 85%-nya itu di IHSG. Kalau si ASEAN 5 Plus ini, itu bisa dibeli dalam bentuk rupiah, dan minimum pembeliannya hanya Rp50.000 saja, sehingga sangat affordable ya. Jadi dengan modal rupiah, modal investasi yang juga affordable, kita dapat merasakan ada exposure atau rasanya investasi di saham-saham top global itu seperti apa sih. Itu kira-kira berbagai channel untuk investasi di offshore. Menarik sekali yang terakhir tadi disampaikan ya Nadia. Ternyata kita bisa juga ya melalui Mandiri ASEAN 5 Plus gitu ya Nadia, dengan nominal yang tidak terlalu tinggi juga untuk bisa merasakan exposure kita di offshore market ya. Betul, dengan 50.000 saja rupiah lagi, itu kita bisa mendapatkan aset yang ada di luar negeri, gitu Kak Tirta. Iya, jadi tadi udah disampaikan juga, yang pertama kita bisa melakukan dengan trading melalui insurance, dan paling menarik sebenarnya lewat reksadana sementara ini ya, Mbak Nadia ya. Mungkin kalau aku pribadi pun, karena ya 50.000 masih bisa terjangkau lah, jadi aku prefer reksadana sih Kak Tirta. Iya, oke. Karena dia thank you ya, kita langsung ke Kak Felicia lagi ya. Kak Felicia, gimana sih menurut Kak Felicia nih potensi investasi di USD, emas, dan juga offshore di tahun 2021 ke depan? Oke, sebenarnya kalau untuk 2021 sih so far sekarang lumayan jelas gitu kan, lumayan jelas. Looks like vaksin udah ada tanda-tanda terang gitu, walaupun yang benar-benar berhasil dan disebarluaskan ke seluruh negara tuh belum ada pengumuman itulah. Tapi looks like vaksin either yang Moderna atau yang Pfizer itu lumayan lumayan potensial gitu. Jadi dan pertumbuhan ekonomi kita juga udah lumayan balik nih di kuartal ketiga, walaupun masih negatif, tapi much better daripada kuartal 2 yang negatif 5. Kita kan kemarin kuartal 3 -3 doang kan.
Nah, nanti kuartal 4 ya semoga udah bisa positif gitu atau at least flat. Nah, jadi looks like kalau misalnya kayak gitu, ekonominya balik, vaksinnya udah ditemuin, kan kayak ini berita-berita baik nih, ya kan? Kayak the worst is behind us gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kondisinya biasa emas tuh ya akan ditinggalkan. Kita harus move on. Emas udah bagus nih tahun ini, ya kan? Karena ada corona, karena dulu tuh perang dagang, sekarang udah Joe Biden nih, semoga udah damai. Terus juga looks like vaksinnya udah ketemu. Jadi ya kalau emas sih kayaknya kurang ya sesungguhnya kalau untuk 2021. Apalagi kalau amin ekonominya balik gitu. Which is kita udah ngeliat nih tanda-tandanya gitu kan. Si China sendiri GDP-nya udah balik naik gitu, udah positif. Dan negara-negara lain juga maksudnya udah balik lah pertumbuhan ekonominya. Jadi itu pertama. Emas looks like maksudnya harus rotate aja sih. Maksudnya kita kalau investasi mah jangan fanatik gitu ya, kayak emas paling bagus atau saham paling bagus. Kita pilih sesuai dengan ininya aja, kondisinya aja. Emas sudah performing banget tahun ini, beberapa tahun ini. Jadi ya it's time to rotate aja ke aset kelas yang lain. Itu emas. Kalau USD tuh kan USD lumayan melemah. Misalnya rupiah lumayan menguat, USD melemah gitu kan. Sejaknya Joe Biden terpilih itu kan karena emang ceritanya penting nih untuk dimengerti nih. Ceritanya kan si Joe Biden mau ini kan, mau naikin pajak di Amerika. Mau naikin pajak, ya akhirnya uang-uang di Amerika akan keluar dari Amerika dong. Karena pajaknya tinggi kan, ngapain mending ke negara lain karena kalau pajak tinggi kan berarti keuntungan kita makin rendah nih. Jadi ya tarik uangnya keluar dari Amerika. Ya kalau misalnya orang keluar dari Amerika, jual US dollar, ya US dollarnya melemah. Gitu aja sih. Jadi ya, looks like dengan si Joe Biden, dan ini kan panjang ya, dia mau naikin pajak, dan dia kan akan jadi presiden 4 tahun. Jadi ya, kayaknya USD sih, ya mungkin kurang ya kalau di 2021. Dan the option is reksadana offshore, apalagi mungkin yang saham kali ya, yang equity gitu. Karena kalau ekonominya balik, pasti saham yang akan diuntungkan. Sebenarnya sih nggak mesti offshore sih, yang IHSG aja, reksadana saham dalam negeri aja juga sudah balik dan harusnya sih akan terus balik gitu. Offshore juga sama, karena negara-negara lain juga ya kok, maksudnya ini kan semua balik ya, recover gitu. Jadi Indonesia boleh, offshore juga boleh. Gitu sih mungkin Kak Tirta dari aku. Iya, jadi memang kondisi sekarang potensinya ada gitu ya, apabila seperti yang tadi disampaikan kejadian gitu ya, pajak dinaikkan, jadi orang semakin meninggalkan nih, dan balik lagi ke Asia dan masuk Indonesia di dalamnya gitu ya, Kak Felicia ya. Jadi kita udah siap-siap nih untuk 2021 ya. Iya, benar-benar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya untuk Kak Felicia dan juga Kak Nadia nih. Kak Felicia dan Kak Nadia, bagaimana sih saran dan tips dari Kak Felicia untuk mengatur perencanaan keuangan menyambut tahun 2021 dengan berbagai sentimen positif yang tadi sudah disampaikan Kak Nadia, Kak Felicia, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau namanya ngatur uang itu kan kayak bangun rumah gitu ya. Aku suka bilang ngatur uang, ngatur investasi itu kayak bangun rumah. Nah, sebelum kita ngomong investasi kan seru ya, karena dapat return. Itu kan kayak apa ya, kita kalau bangun rumah tuh pilih keramik yang cantik, atau cat yang warnanya bagus, atau atapnya yang keren gitu ya, atau tanamannya, pekarangannya. Padahal kalau kita bangun rumah, yang paling penting itu kan fondasinya nih, tanahnya. Ya seru sih investasi, ngomongin kayak return-nya bagus, rumahnya bisa tinggi. Tapi kalau ada tornado, kalau ada badai, ada tsunami gitu kan, yang penting kan rumahnya harus kokoh kan, rumahnya harus bisa bertahan nih dari terik matahari, dari tsunami, dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi, yang kita nggak tahu tahun depan atau kedepannya bakal gimana, who knows. Jadi fondasi tetap harus kuat. Sebelum investasi, sekali lagi, dana darurat tuh penting, dana untuk berjaga-jaga, sesuaikan dengan status kita. Kalau belum punya tanggungan, ya 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau udah menikah ya 12 kali, berkeluarga 12 kali pengeluaran bulanan gitu kan. Nah, dan juga asuransi. Jadi 2 hal itu wajib banget tuh kayak fondasi. Biar nanti kalau hal buruk terjadi, kalau misalnya nih hal buruk terjadi, kita investasi semua di saham, sahamnya turun, kita mau amit-amit terus kita
PHK gitu ya, atau bisnisnya turun, kan susah ya jual saham untuk apa pas lagi rugi, dan ya kayak gitulah. Itu kalau misalnya kita nggak punya dana darurat, jadi dana darurat dan asuransi wajib punya dulu, jangan loncat tangga gitu, jangan kayak naik langsung ke tangga ketiga gitu. Punya dulu dana darurat dan asuransi. Kalau udah punya, baru nih kita ngobrolin soal investasi. Sesuaikan dengan tujuan. Kalau misalnya 2021 sih, gitu. Kalau ini asumsinya tuh lebih ke ekonominya balik gitu ya. Kita back to square one lah, atau back to normal gitu. Jadi pilih aset-aset yang lebih beresiko sih kalau menurut aku ya, karena ekonominya juga membaik, seperti saham, reksadana saham, reksadana indeks, reksadana offshore, dan kalau aku sih peer-to-peer lending ya, gitu. Itu sih Kak Tirta kalau dari aku. Masih di mute kayaknya Kak Tirta. Oke, karena dia mau nambahin namanya ya. Boleh. Mungkin tadi Kak Feli juga udah lengkap sekali ya, baik dari sisi alokasinya, dari sisi strategi, dan dari sisi makro outlook 2000. Yang penting mungkin yang harus digarisbawahi sebenarnya tanda-tanda atau signs-nya itu sebenarnya memperlihatkan kalau makro background kita itu sangat kondusif, lagi fase pemulihan, environment-nya itu sedang kondusif. Jadi kalau aku pribadi pun sama nih seperti Kak Feli, sudah bisa nih mulai beralih dari safe haven ke aset-aset yang lebih beresiko. Nah, mungkin ada yang lagi happening juga nih, hari ini pengumuman BI menurunkan suku bunga acuan lagi 3,75%. Nah, dari situ bisa kelihatan juga nih, di mana kalau suku bunga acuan turun, biasanya yang kita rekomendasikan itu ke obligasi atau reksadana yang isinya obligasi, yaitu reksadana pendapatan tetap. Lalu kalau yang risky aset lainnya, masih ada pilihannya banyak sekali, seperti tadi Kak Feli juga udah sebutkan, ada saham, reksadana saham, reksadana indeks, reksadana offshore, yang sebenarnya sudah sangat praktis. Kita cukup praktis ya kalau kita investasi di reksadana itu, di mana pajaknya sudah tidak ada, lalu dikelola oleh fund manager profesional. Jadi kan tadi Kak Feli juga udah bilang di awal-awal, kita pilih investasi yang bikin kita bisa tidur tenang. Nah, mudah-mudahan sih kalau misalnya di reksadana kan ada yang mengatur nih, ada profesional yang memang kerjaannya mengelola dana tersebut. Mudah-mudahan bisa membuat tidur kita lebih tenang. Tapi overall sebenarnya kita harus bisa membaca keadaan sih. Seperti yang tadi mungkin pertama kali saya bilang, itu kita memilih instrumen itu seperti memilih senjata. Nah, senjata mana nih yang paling cocok untuk situasi yang sedang terjadi aja nih? Kita bisa pilih. Yang penting sering-sering nih belajar investasi, semoga semakin jago nih pilih senjatanya. Dan kalau dari Mandiri Investasi sendiri nih, sebagai, kita bisa bilang lah ya, kita salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia, dan bagian dari Mandiri Group yang sebenarnya cukup terpercaya dan prudent, kita menyediakan berbagai macam produk investasi unggulan dan tentunya terpercaya, artinya senjata kita ini lengkap, tinggal teman-teman investor yang bisa memilih nih mana senjata yang paling cocok, baik bagi teman-teman investor sendiri maupun bagi keadaan yang sedang terjadi ini seperti apa, tentunya untuk berinvestasi. Mungkin itu aja dari aku, Kak Tirta. Oke, thank you Kak Felicia dan Kak Nadia ya untuk pemaparannya tadi. Bagaimana kita mengatur keuangan menyambut 2021 tadi sudah dijelaskan ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Sudah masuk puluhan pertanyaan dan kita telah memilih 5 penanya terbaik yang nantinya berhak mendapatkan voucher reksadana Rp500.000 ya untuk 5 orang penanya terbaik. Kita langsung bacakan pertanyaan yang pertama ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu adalah investasi di emas USD merupakan investasi jangka menengah atau panjang, dan apa ada perspektif sistem yang better untuk diterapkan dalam investasi emas atau USD, lump sum atau DCA. Mau tanya juga untuk diversifikasi aset emas USD, apa ada saran batasan nih berapa persen minimal atau maksimalnya, dari Bapak Ridwan R. Mungkin yang mau menanggapi Ibu Nadia, singkat saja. Silakan Kak. Masih di mute Kak, sorry.
Sorry. Iya, pertanyaan mengenai, emas atau USD ya, sebenarnya mungkin disclaimer dulu nih, di mana di sini sebenarnya, my expertise atau my, proficiency itu lebih ke yang pasar modal atau reksadana. Mungkin selebihnya nanti pasti Kak Feli juga bisa menambahkan. Tapi kalau kita bisa bilang memang emas dan, USD itu adalah safe haven, di mana kalau memang perekonomian itu turun, biasanya, safe haven ini performanya lebih baik dibandingkan, aset-aset lainnya yang lebih beresiko, seperti misalnya pasar saham atau obligasi juga bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang mungkin secara jangka panjang kalau emas di Indonesia itu seperti tadi Kak Feli sudah menampilkan ya di slide-nya juga sangat baik potensinya. Jadi emas ini pokoknya seperti safe haven dan kalau misalnya jangka panjang pun di Indonesia terutama potensinya sangat luar biasa juga. Nah, kalau US dollar sendiri, mungkin kita harus, suka tidak suka sebenarnya kita harus tahu nih kalau Indonesia itu negara lumayan defisit lah ya. Kita dari tahun ke tahun itu biasanya kita trade balance kita defisit. Mungkin baru 6 bulan terakhir nih kita terlihat surplus. Bahkan 6 bulan terakhir terlihat surplus itu, terakhir kali kita 6 bulan berturut-turut surplus itu di tahun sekitar 2010-2011, jadi cukup lama. Nah, tapi kita harus lihat juga kenapa nih current account deficit kita surplus. Biasanya kemarin nih karena kita ada pandemi, perusahaan-perusahaan itu banyak yang stop beroperasi, jadinya impor kita itu stop, jadi ekspornya bisa lebih tinggi. Tapi kalau kita beralih ke kalau perekonomian sudah berjalan, perusahaan-perusahaan sudah mulai kembali produksinya, mulai impor bahan-bahan baku, nah USD itu kelihatannya bisa menguat lagi nih, hati-hatinya. Oleh karena itu sebenarnya melihat dari by nature Indonesia itu emerging market, kita masih melihat USD itu potensinya walau mungkin tidak terlalu agresif ya. Kemarin itu selama pandemi itu lumayan special case di mana USD-nya bisa naik turun secara drastis. Tapi kalau secara jangka panjang USD itu naiknya pelan-pelan tapi hampir bisa dibilang hampir pasti sih seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya Indonesia sudah ada transformasi di mana kita lebih bisa ekspor lebih banyak daripada impor secara berkepanjangan, lalu pasar modal juga sudah lebih baik dan misalnya investor asing itu sudah secara stabil rutin masuk terus ke Indonesia, baru nih rupiah mungkin secara jangka panjang bisa menguat secara stabil. Mungkin kalau dari aku itu Kak Tirta. Oke, thank you Kak Nadia. Udah cukup jelas juga ya tadi dijelaskan ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua mungkin ya. Oke, pertanyaan kedua dari Bapak Eri Haji. Saat ini hingga berapa tahun ke depan investasi apa yang sesuai buat profesional menengah seperti saya? Kan bisa sukuk, ori, deposito, asuransi, tanah, reksadana, emas, atau lainnya. Nah, usia menengah nih. Kalau usia menengah yang tadi tuh ahlinya usia ya. Kalau usia tadi Kak Felicia lebih ke milenial ya. Tapi kalau Kak Felicia bisa juga nggak kasih input bagi yang usia menengah seperti apa Kak Felicia? Sebenarnya informasi dari KRI itu agak kurang lengkap gitu ya. Kita kan kalau nentuin itu kan dia tanya, aku cocoknya investasi apa ya gitu kan. Nah kan kita mau taunya, at least kita harus tahu goalnya apa gitu lah ya kan. Profil risikonya juga nggak tahu kan dia tidak menceritakan tuh dirinya seperti apa kan KRI itu. Nah ya kalau misalnya KRI itu mau nggak tahu kalau profesional menengah mungkin lagi mau nyiapin beli rumah atau menikah gitu ya contohnya ya, mungkin 3 atau sampai 5 tahun lagi dia mau menikah atau mau beli rumah, ya kalau 3 sampai 5 tahun sebenarnya lebih cocok untuk reksadana pendapatan tetap kali ya, reksadana pendapatan tetap, kemudian mungkin reksadana saham juga boleh, tapi mungkin nggak paling banyak porsinya, kayaknya lumayan oke karena sekarang lagi rendahnya gitu ya. Terus apa lagi ya pilihannya ya? Itu sih, mungkin kira-kira kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya Kak Eri ini tipe orang yang belum pernah berinvestasi selain deposito gitu ya. Kalau aku jujur ya, aku pribadi aku nggak punya deposito gitu. Karena ada pilihan lain yaitu reksadana pasar uang, isinya juga deposito dan returnnya lebih tinggi, bisa diambil kapan aja, pajaknya juga nggak ada. Jadi mungkin kalau Kak Eri ini selama ini terbiasa dengan produk konservatif gitu ya, produk inilah deposito Kak atau tanah atau emas gitu ya atau properti, nggak pernah produk pasar modal,
mungkin coba dulu kayak tes ombak, celup-celup kaki dulu di reksadana pasar uang kayak gitu. Nah, semoga itu lumayan ini ya, memberi jawaban gitu. Iya, thank you Feli. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Iya, pertanyaan ketiga, halo Kak, saya Yusra, saya tertarik untuk melakukan diversifikasi ke saham atau reksadana offshore. Yang mau saya tanyakan bagaimana pajak yang berlaku. Nah, pertanyaan tentang pajak nih, apakah yang berlaku pajak pada negara tertuju atau kita mendapat potongan lagi di negara kita sendiri? Dan kira-kira berapa besaran pajak untuk berapa besaran pajak melakukan reksadana atau saham offshore kalau ada? Terima kasih. Pajak sih ini ya. Mungkin Kak Nadia bisa bantu ya. Thank you Kak Tirta. Halo Kak Yusra, thank you pertanyaannya. Nah, mungkin karena pertanyaannya cukup spesifik ya untuk reksadana offshore bagaimana perpajakannya. Sebenarnya setiap reksadana itu pajaknya sudah dibayarkan dari sisi manajer investasinya. Jadi return yang didapatkan oleh investor Kak Yusra ini sudah berupa net of tax. Nah, pajaknya sendiri sebenarnya itu sudah diatur sih. Kalau misalnya reksadana itu memang pajaknya lebih kecil ya dibanding kalau misalnya dari saya, manajer investasinya kita membayarkannya sekitar 10%. Memang lebih kecil dibandingkan misalnya investor itu menaruh di saham, lalu di obligasi, lalu di deposito, itu kan pajaknya kalau diakumulasi mungkin bisa lebih besar. Nah, kalau dari reksadana, mungkin salah satu keuntungan reksadana yang aku sendiri paling nyaman ya, karena aku nggak harus lapor pajak. Reksadana atau keuntungan yang dihasilkan reksadana itu bukan subjek pajak, jadi pokoknya investor sudah terima return net dan tinggal menikmati hasilnya aja deh pokoknya Kak Tirta. Oke, thank you Kak Nadia. Kita langsung bisa masuk pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan keempat. Nah, Kak, investasi itu high risk, high return. Bagaimana tipsnya supaya bisa jadi high return, tapi kita bisa manage buat risknya? Apa yang harus kita pantau dari Fajar NP? Diversifikasi mungkin ya. Tapi lengkapnya silakan deh, Kak Feli. Silakan Kak Feli. Oke, ya mungkin diversifikasi itu satu solusi lah ya. Tapi kalau ada satu jawaban terbaik tuh untuk itu kalau dari aku adalah gimana kita bisa high return tapi risknya kita manage. Jadi mesti ngerti kalau kita semakin kita kan karena Warren Buffett kan pernah bilang ya, risk itu coming from something we don't understand. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita nggak tahu itu mau kemana, ya then it's a risk, gitu kan. Risk kan sesuatu yang uncertain, yang kita nggak tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerti lah ya, at least ada beberapa variabel yang kita bisa kontrol karena kita ngerti, karena kita understand, dan risknya jadi nggak setinggi itu. Sama kayak ini loh, kayak misalnya ada dua orang nih mau berinvestasi gitu kan. Kalau satu yang nggak ngerti segala macam, dia akan takut. Saham tuh, saham serem banget ya, bisa turun 20-30% gitu. Ada tuh teman aku yang bangkrut gitu-gitu kan. Nah, itu kan karena dia nggak ngerti kan. Nah, tapi ada orang lain nih, kalau misalnya dia ngerti gimana nih kapan masuknya, atau pilih perusahaan yang bagus seperti apa, sesuaikan dengan tujuannya, then it's not big risk gitu loh. Makanya profil resiko itu sebenarnya kita mungkin konservatif, tapi dengan kita makin banyak pengetahuan, makin banyak baca, makin banyak ngerti, profil resikonya bisa improve dari konservatif, mulai masuk ke tengah-tengah itu yang moderat gitu kan, atau nanti bisa jadi agresif. Jadi gimana caranya biar buat naikin return tapi risknya tetap terjaga? Nah itu lebih banyak baca, lebih banyak belajar biar lebih ngerti, gitu sih Kak. Lebih banyak ke webinar seperti ini juga ya Kak Feli ya. Oh iya, sering-sering ngadainnya ya Kak ya berarti. Oke, next pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan terakhir. Mana yang lebih baik buat pemula antara investasi reksadana pendapatan tetap dengan investasi emas? Dari Juni. Silakan Kak Nadia.
Thank you Kak Tirta. Halo Kak Juni, thank you pertanyaannya. Nah, balik lagi nih, mungkin tadi Kak Feli juga selalu garis bawahi ya, kita harus tahu lebih banyak nih mengenai profilnya Kak Juni sendiri. Tapi kalau secara keseluruhan yang harus kita tahu, reksadana pendapatan tetap itu biasanya untuk profil resiko yang moderat, artinya sebenarnya sudah tidak konservatif sekali lah, sudah pernah lah investasi di pasar uang dan lain-lain. Tapi juga belum seagresif untuk reksadana saham atau main saham. Jadinya reksadana pendapatan tetap itu paling optimal atau strategisnya itu untuk jangka menengah atau 3-5 tahun. Nah, kita ngelihat keadaan makro juga nih, ketika suku bunga acuan turun terus, biasanya reksadana pendapatan tetap ini yang isinya adalah obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi, biasanya potensinya baik nih ke depannya. Jadi sebenarnya kalau saya ya, mungkin tapi agak bias juga ya, karena kan emang aku sukanya reksadana gitu kan, tapi melihat keadaan makro, suku bunga turun, lalu reksadana pendapatan tetap harusnya performanya bagus, lalu reksadana ini kan dikelola oleh fund manager profesional yang setiap hari kerjaannya memang mengelola dana reksadananya. Jadi mungkin itu sih sedikit. Dan satu lagi, seperti yang Kak Feli tadi bilang, pilih yang lebih dimengerti oleh kita. Jadi kalau misalnya tadi aku bilang, aku agak bias mungkin, karena aku ngertinya reksadana pendapatan tetap. Aku ngerti nih gimana obligasi itu bergerak di market, apa yang mempengaruhi obligasi, lebih ngerti daripada emas. Jadi aku sih pilih reksadana pendapatan tetap. Tapi tergantung lagi nih, kalau teman-teman investor lebih ngerti atau lebih taunya itu di instrumen yang mana sih, baru lalu disesuaikan juga dengan tujuan risiko dan makro background-nya. Gitu Kak Tirta. Si mute ya Kak Tirta. Oke, thank you Kak Nadia. 5 pertanyaan tadi sudah dibacakan ya, dan juga sudah dijawab oleh kedua speaker kita sore hari ini. Terima kasih dan selamat kami ucapkan kepada 5 penanya terbaik yang sudah berhak mendapatkan hadiah berupa reksadana Mandiri Manajemen Investasi, masing-masing sebesar Rp500.000 untuk 5 orang tadi ya. Baik, bisa kita simpulkan nih Kak Feli dan Kak Nadia dari acara kita tadi, di mana dalam menentukan alokasi aset ya kita di sini, yaitu yang pertama kita sampaikan adalah yang pertama tujuan apa yang harus kita capai dan bagaimana caranya gitu ya. Nah, dan juga kita harus memperhatikan profil risiko tadi yang menariknya ya. Selain memperhatikan profil risiko, kita lakukan juga diversifikasi aset. Jadi don't put your egg in one basket gitu ya. Dimana kalau yang tadi kita lebih banyak tadi sudah bahas yang offshore, karena offshore saat ini memiliki peluang yang lebih baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa baca situasi domestik dan global ya seperti apa, dan tentunya yang terakhir adalah kita harus lebih banyak baca dan mendengar informasi terkait market dan juga investasi. Ya, baik, dengan demikian saya sudah acara kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu Nasabah Utama Bank Mandiri yang sudah dari awal hingga akhir tetap stay tune ya. Dan bagi yang telah mengikuti webinar ini, kami informasikan acara ini akan tayang nanti secara ulangnya di YouTube Bank Mandiri. Sampai bertemu pada sesi-sesi webinar selanjutnya. Sukses selalu dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mempersembahkan Mandiri Kartu Kredit World Elite untuk Anda, nasabah utama kami. Nikmati setiap perjalanan Anda dengan berbagai keistimewaan dan layanan khusus yang tak terlupakan. Saatnya hadirkan berbagai momen istimewa Anda dengan Mandiri Kartu Kredit World Elite. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Saatnya mandiri.